Angin berhembus dingin di atas perbukitan Leicestershire, Inggris Tengah. Pohon-pohon tua berderak, seolah mengerang di bawah langit kelabu. Di balik pepohonan itulah berdiri sebuah gua tua, tersembunyi di antara akar-akar oak yang meliuk seperti jari tangan raksasa. Gua itu disebut Black Anis Bower, tempat di mana bahkan hewan pun enggan mendekat. Konon, setiap kali malam tiba dan bulan purnama menggantung, terdengar suara gesekan kuku besi di bebatuan. Suara itu milik Black Anis, sosok menyeramkan bermata biru terang, berkulit kebiruan seperti mayat. Dengan rambut panjang hitam legam yang menutupi wajah keriputnya, ia memiliki cakar besi yang mampu merobek kulit manusia seperti kain rapuh. Di desa Asby de la Zoo, tak jauh dari hutan Dani, para penduduk hidup dalam ketakutan. Setiap musim dingin, anak-anak selalu menghilang. Pintu rumah dipalang rapat, jendela dikunci, dan setiap orang berdoa agar malam berlalu dengan cepat. Jika kau tidak tidur, kata ibu-ibu menakuti anaknya, Black Anis akan datang. Ia akan mencium dagingmu dari jauh. Tak ada yang tahu benar seperti apa wajahnya, karena siapapun yang pernah melihatnya tak pernah kembali untuk bercerita. Legenda berkata, dahulu Black Anis adalah seorang biarawati bernama Agnes Ferrers yang hidup menyendiri dan mempelajari ilmu terlarang. Ia mencari cara untuk memperpanjang hidup, dan dalam keserakahan itu, ia membuat perjanjian dengan roh kegelapan. Tubuhnya membusuk, matanya berubah biru, dan kukunya menjadi besi. Ia bukan lagi manusia. Sejak saat itu, ia tinggal di gua, memakan daging manusia, terutama anak-anak, dan menggantung kulit mereka di dinding guanya sebagai tirai. Dari kulit itulah, ia membuat jubah pelindung, agar sinar matahari tak membakar tubuhnya. Pada malam musim semi, seorang bocah bernama Thomas, putra pemburu desa, menghilang. Ayahnya, Elias, bertekad mencarinya meski badai mengamuk. Dengan obor dan busur panah di tangan, ia menyusuri hutan gelap. Di kejauhan, ia mendengar tawa aneh serak, namun menggema panjang. Hihihi, daging muda hangat. Elias menggenggam busurnya lebih erat. Dari balik pohon, ia melihat sesuatu merangkak. Sosok tinggi, kurus, dengan kulit biru mengilat di bawah cahaya bulan. Giginya tajam, dan matanya menyala biru seperti bara es. Dengan hati-hati Elias mengikuti jejak darah menuju gua. Bau busuk menyeruak, campuran tanah lembab dan daging busuk. Di dinding gua, kulit manusia tergantung, bergoyang pelan terkena angin malam. Di tengga gua, Black Anis berjongkok di atas batu, sedang mengunyah sesuatu, enggan kecil anak manusia. Elias menahan napas, menahan amarah dan ketakutan. Ia menarik busurnya, menyiapkan anak panah perak yang ia buat dari logam suci gereja. Saat Anis menengadah, ia menembakkan panah tepat ke dadanya. Jeritan mengguncang gua. Kau pikir bisa membunuhku, manusia hina? Suaranya bergema seperti ribuan suara di dalam batu. Ia mencabut panah itu dengan mudah dan menyerang. Pertarungan berlangsung sengit. Cakar besi Anis memercikan api ketika mengenai batu. Elias menabas, menusuk, berlari. Namun setiap luka yang ia berikan seolah tak berarti. Akhirnya, ia menyalakan obornya dan mencampakkan minyak suci ke tubuh makhluk itu. Cahaya menyala, teriakan panjang menggema ke seluruh lembah. Api suci membakar Black Anis, namun ia tidak mati begitu saja. Dalam kobaran api, ia tertawa. Kau hanya membakar tubuhku, tapi aku akan kembali. Selalu kembali. Selama masih ada ketakutan dalam hati manusia. Dan malam itu, tubuhnya hancur menjadi abu. 100 tahun berlalu. Desa Asby de la Zoo kini ramai dan makmur. Namun, setiap kali malam purnama datang, suara angin di hutan Dane terdengar aneh seperti langkah kaki yang menyeret besi. Anak-anak masih dilarang keluar malam, dan di dalam hutan tua itu, di bawah akar pohon oak yang besar, dua mata biru kembali terbuka. Hingga kini, masyarakat Leicestershire masih mengenang Black Anis. Beberapa mengatakan bahwa ia adalah simbol ketakutan masa lalu, alat orang tua untuk menakut-nakuti anak. Namun sebagian lain bersumpah pernah melihat sosok biru bermata api di antara pepohonan menatap, menunggu,
lapar. Sekian mungkin dari kami, kisah cerita legenda dari Inggris. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di next video.